Ya halo, selamat pagi pemirsa. Waduh, luar biasa pada pagi hari ini ketemu lagi bareng saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa di Tentunya dalam acara Kopi Pagi. Luar biasa. Nah kali ini aku senang banget loh dokter, karena setiap hari Rabu kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang apa ini dokter? Hari ini temanya adalah atasi sulit makan pada anak pemirsa. Baik, berarti kita akan membahas masalah anak-anak ini ya dokter. Anak-anak Waduh nih. gemes banget ya. Karena tahu nggak Budi, sebagai moms saya ya pengalaman pribadi dan tentunya moms and dad dan calon moms calon dad juga ya. Aduh. Ini adalah effort yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita sehingga nanti tumbuh menjadi anak yang cerdas tentunya. Benar sekali, apalagi ya dok yang 1000 hari keemasan itu ya dok ya. Iya. Memang harus benar-benar dipersiapkan karena kalau saya tidak salah itu anak usia 2 tahun itu otaknya sudah berkembang sampai 80% ya dok ya. Betul, Luar biasa, jadi ya. kita yang perlu memperhatikan anak-anak ini dari sejak dini ya. Sejak dini itu Oke. sejak ibunya hamil. Benar sekali ya. Luar Jadi biasa. bakalan seru nih hari ini karena pasti ada banyak moms di sana yang udah nggak sabar Benar. nungguin pembicaraan kita hari ini ya. Iya, nah kalau nggak salah dokter ini Halo, guys. Aduh Agus. Sampai nggak Biasanya sadar. Noe ya kan, kita nggak Iya. sadar kalau tadi dia nyanyi Agus bukan Noe. Itulah Kemana tadi. rupanya Noe Gus? Tadi pagi habis sholat subuh dia nelpon. apa Apa itu? katanya? Tadi kakaknya minta tolong. Oke, Anaknya, anak kakaknya Heeh. susah makan. susah makan. Takutnya sama si Noe. Oh, baru ngeri mau kali Noe ya, makan. memang ditakuti Oh, anak-anak ya. serem Noe Tapi kayaknya ini nggak ya. anak-anak aja yang takut sama dia. Jadi anak kakaknya itu nggak mau makan, kemudian anaknya itu takutnya sama Noe. Jadi Noe minta ini tolonglah kakaknya sama si Noe untuk tolonglah Noe kemari kasih gitu. makan ya. Heeh. Jadi baby sister berarti kali ini Noe ya. Bisa Noe juga. banyak Dia kan profesi multi ya. talent ya. Boleh tadi semua dia biasa ya. Oke, ngomongin masalah anak ini. Agus punya anak juga nggak sih? Oh, lagi ngomongin masalah anak nih. Iya. Pas lah, aku juga punya 2 anak di rumah. Dan yang nomor 1, 4 tahun umurnya memang lagi susah-susahnya makan. Lagi malas-malasnya makan. 4 tahun itu. Lagi Ada umurnya. ada 2 tadi kan, yang satu 4 tahun, yang satu lagi 1 tahun lebih. 1 tahun tahun lebih ya. lebih ya. Berarti emang lagi masa-masa pertumbuhan ya dokter Masa Hilna dia ya. lagi Oke. aktif Gimana nih tadi ada aktifnya yang ya. nggak mau makan gitu ya. Sulit makan sebenarnya ya. Karena baunya jalan main-main aja dia gitu. Oke. Nah, Kadang juga dikasih makan yang dia suka juga nggak mau makan. oke nggak mau makan nih. Kayaknya ini. Tapi memang itu adalah banyaknya masalah di anak-anak ya, apalagi anak yang lari-larian Benar, ini. benar. Udah dicoba kasih makan yang dia suka. Udah juga dong. Udah diganti-ganti juga. Udah juga dong. Mungkin tampilannya nih kurang Kurang menarik kayak gitu. Nah, atau gitu. perlu dibentuk seperti kartun kesukaannya Iya, gitu biar mau. mobil. Dia ada suka jendelanya. makan sama yang kuning-kuning itu dia. SpongeBob. Iya benar. Waduh, berarti bisa juga harus ya. buat SpongeBob ya. Dibentuk kayak Ada telurnya. matanya, Iya, nasinya itu gitu dibentuk seperti nih. SpongeBob mungkin. Udah pernah coba belum? Belum sih. Belum ya. Belum. Nah, nanti kita tanya juga ya gimana nanti. Nah. Jadi selain itu, kalau mau lebih jelas Iya. tentang masalah sulit makan ini tentunya pemirsa, seperti biasa dong, Dokter Hila selalu punya solusi di Kopi Pagi. Luar biasa. Nah. Karena hari ini akan ada dokter kita spesialis anak Langsung. konsultan. Langsung spesialis anak konsultan Spesialis ya. anak, udah spesialis anak, ada subspesialis lagi pemirsa. Apa itu? Konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Waduh, luar biasa ini hari paket ini. komplit lengkap ini ya. Lengkap ya. Agus ini juga bisa nanya ya kalau mau nanya nanti terkait dengan anak yang di rumah. Alhamdulillah bisa nanya gratis sama konsultasi Iya, tapi gratis. khusus untuk pertanyaan anak-anak ya, Iya. jangan pertanyaan yang lain ya. Masalah rumah tangga nggak boleh? Nggak boleh, Nggak nggak boleh. boleh. Nanti kita cari konsultan yang Oke, lain. oke, oke. Iya. Oke dokter langsung aja dok diundang dok. Kita udah undang nggak aja sabar nih. dokter kita hari ini, Dokter Windra Pratita, MCAT Pediatri, spesialis anak konsultan. Wah. Halo dokter. Selamat Apa pagi kabar? dokter Windra, sehat. Aku sini ke tengah dokter. Oke ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami loh dokter bisa hadir di Kopi Pagi. Terima Nah, kasih telah mengundang. Oke, nanti kita akan sharing lagi tapi kayaknya lebih enak kita duduk langsung ya. Oke, Silakan. silakan dokter. Ya. Silakan Gus kembali. Udah langsung nggak
sabar ya mau bertanya Iya, kayaknya. udah gak sabar nih pengen nanya. Nah tentunya bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah, para mom and dad dan juga para calon ibu, nantinya jika ingin bertanya seputar anak di sini nanti bisa langsung menghubungi kita di 081161000386. Sekali lagi pemirsa bisa menghubungi di 081161000386 ya. Bersama dengan Dr. Windra Pratita. Oke. Dan hari ini pemirsa tentunya seperti biasa karena kita sudah ada di Kopi Pagi, kita akan sajikan kopi terenak di sini. Dokter, gimana dok mau minum kopi? Boleh. Iya, dengan barista terbaik tentunya Bener, ya. ada Bang Fahri. Bang Fahri gimana kopinya udah selesai? Oke, Asik. boleh disiapkan untuk Dokter Windra. Ini panggilannya Dokter Windra ya dok ya? Windra. Oke. Iya, aduh ini pagi-pagi minum kopi sambil ngebahas permasalahan anak. Ini enak banget ya. Luar biasa. Ya walaupun saya belum punya anak gitu ya dok ya, tapi sudah layak punya anak gitu ya. Udah layak ya, tapi mau jadi suami siaga. Iya bener, calon katanya. suami siaga ini ya kan. Oke, silakan dokter Silakan, langsung Dok. diminum. Terima kasih. Aduh, iya. Bagi pemirsa di rumah sembari menyaksikan kita di sini ya, silakan diambil minumannya, makanannya biar lebih enak lagi nih ngedengerin kita di sini ya. Wow. Gimana dok kopinya? Enak. Enak. Tapi dokter bilangnya enaknya Enak. lembut banget ya. Lembut banget ya. Apakah itu menahan rasa? Dokternya emang lembut ini. Oke. Dokter, kita kali ini akan ngebahas terkait dengan atasi sulit makan pada anak. Nah, ngomongin masalah sulit makan pada anak, ini kita fokus ke anak usia berapa ini dokter? Nah, kalau untuk anak sih sebenarnya bahkan pasien yang datang pun kadang anak SD pun bisa juga ya, anak masa sekolah mengalami kesulitan, tapi rata-rata memang di bawah anak-anak sampai remaja sih ya. Sampai remaja Iya. biasanya yang punya Tapi yang masalah. sering memang mempunyai masalah makan di umur 1 sampai 3 tahun, itu mungkin biasanya insiden paling tertinggi. Mama-mama sering mengeluhkan anaknya susah makan, Oh iya. milih-milih makan. Ada olahraganya ya, gerakan tutup mulut ya dok? GTM ya sebutannya ya. Ini Moms Love juga pasti udah tahu. Jadi biasanya bisa di rentang usia berapapun ya, di usia anak itu 0 sampai 18 tahun ya dok. Tetapi paling banyak menurut Dokter Windra yang datang ke rumah sakit adalah 1 sampai 3 tahun. 1 sampai dengan 3 tahun. Iya, ya. jadi masih masuk di anaknya Bang Agus tadi ya, Iya. 1 Oke. sampai 3 tahun. Jadi dok, emang banyak berarti ya dok, ke praktek juga banyak. Nih. Tapi biasanya kenapa sih dok itu bisa terjadi ya di usia 1 sampai 3 tahun itu kenapa? Sulit makan gitu kan Iya. anak-anak. Jadi masalah kesulitan makan pada anak ini memang penyebabnya banyak ya. Mungkin salah satunya yang pertama adalah pada saat pengenalan makan ya, kan pada saat pengenalan makan kan kita harus sesuai dengan aturan makan ya, konsistensinya harus sesuai. Tapi mungkin ayah bunda di rumah tidak mengenalkan sesuai dengan yang umur seharusnya, sehingga mengalami kesulitan makan akibat tadi inappropriate tadi, tidak sesuai dengan feeding practice yang benar. Nah itu pertama. Ada juga masalah makan kita jumpai mungkin anaknya yang porsi makannya kecil, hanya mau makan beberapa suap. Ya, ada lagi yang malah memilih-milih makanan, hanya mau satu jenis makanan, atau mungkin dari satu kelompok makanan hanya itu saja yang dimakan setiap hari. Oke. Nah itu juga mungkin yang sering berkunjung ke rumah sakit mengalami kesulitan makan pada anak. Walaupun sebenarnya ada juga masalah-masalah medis lain. Ya contoh misalnya ada masalah anatomi, adanya bibir sumbing atau langit-langit sumbing, itu juga salah satu masalah makan. Atau mungkin anak-anak dengan penyakit neurologis ya seperti cerebral palsy. Nah itu juga sering mengalami kesulitan makan. Jadi memang banyak penyebabnya dari kesulitan makan ini. Dari sekian banyak penyebabnya itu dok, mana yang paling sering terjadi nih kalau ibu-ibu datang ke praktek? Yang paling sering sih inappropriate sama small eater ya. Mungkin feeding practice-nya belum benar. Nah ini yang harus kita perbaiki. Oh, jadi Nanti harus kita akan ngomongin masalah feeding rules juga Iya, ya dok ya. benar. Benar, aduh. karena rules itu yang paling utama untuk membentuk kebiasaan makan Benar, anak ya benar, dok benar. ya. Nah gitu nih Moms. Jadi kira-kira apa sih poin yang paling penting yang harus dokter sampaikan nih sama moms di rumah tentang rules utama gitu dok untuk
anak mau makan? Ya, jadi untuk pertama kan kita memang sesuai dengan rekomendasi WHO, pemberian makan dari bayi ya lahir itu 0 sampai 6 bulan adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif Nah, ya. bahkan di ASI eksklusif pun saat pemberian kita kan pemberian semau bayi ya, dan itu semau bayi biasanya bayi diberikan minum 2/3 jam. Nah, itu juga udah melatih bayi. Ya, ada waktu pengosongan lambung dari bayi. Begitu anak 6 bulan saat memulai makanan pendamping ASI ya. Nah, di sini adalah masa-masa kritis nih kalau misalnya feeding rules-nya tidak benar atau misalnya pada anak-anak yang konsistensinya yang diberikan tidak sesuai dengan umurnya, yang terlambat. Contoh misalnya anak umur 1 tahun tapi harus sudah bisa makanan keluarga tapi masih diberikan makanan yang di blender halus. Nah, padahal dia sudah harus belajar dengan makanan yang lebih padat. Nah, ini juga merupakan masalah ya akibat tadi feeding practice yang tidak benar tadi. Jadi kita begitu 6 bulan berikanlah makanan pendamping ASI sesuai dengan feeding rules dan sesuai dengan syarat pemberian MPASI yaitu tepat waktu, adekuat ya, aman dan diberikan dengan cara yang benar, yaitu salah satunya adalah responsive feeding. Diberikan makan sesuai dengan rasa lapar dan kenyang si bayi, si anak. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan kalau pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan ini kan semau bayi ya, Dok ya. Nah, setelah itu kan ada makanan MPASI. pendamping ASI ya kan ya gitu. Nah, itu jadwalnya apakah masih semau bayi kalau bayi mau gitu ya kan? Apakah sudah ada jadwal setiap berapa jam sekali dia harus diberikan Ya, benar. MPASI-nya gitu, Dok? Ya betul, tidak boleh semau bayi lagi nih. Iya. Kalau misalnya ibunya mulai mengenalkan makanan pendamping ASI, tetap memberikan ASI semau bayi tanpa jadwal. Itu bisa juga salah satu faktor bayinya nggak mau makan. Karena udah Namanya kekenyangan ya, Dok, iya, ya? diberikan ASI tanpa jadwal ya. Jadi kita memberikan biasanya contoh ya, contoh misalnya jam 6 ASI, jam 8 makan, jam 10 cemilan, ya, jam 12 makan, jam 2 ASI ya mau tidur bayinya, Oke. jam 4 sore berikan cemilan lagi, jam 6 makan, jam 8 bisa ASI sampai sebelum tidur. Nah, jadi per 2 jam kita memberikan makan. Jadi ini kita juga mengajarkan anak untuk lapar dan kenyang. Jadi anaknya terbiasa. Kalau tidak terjadwal tadi kenyang terus ya. Padahal ASI tadi kan tak cukup lagi nih untuk begitu anak di atas 6 bulan. Makanya harus diberikan makanan pendamping ASI yang adekuat tadi, mengandung makro dan mikronutrien. Jadi harus ada jadwalnya Benar, nih. benar. Wah, ya. Nah, jadi nggak bisa tuh kalau misalnya habis nyusui terus anaknya dipaksa makan gitu ya kan? Benar, Dokter Hilda. Nah, jadi kita saat sebelum makan ya, tadi kan 2 jam nih ya. Jangan mau makan jam 12, 11.30 anaknya rewel dikasih ASI atau cemilan yang lain. Sehingga jam 12 anaknya menjadi tidak mau makan. Itu untuk anak sampai usia 12 bulan ya, Dok, yang bisa kita atur. Tetapi kalau anaknya udah kayak anaknya Mas Agus nih, Bang Agus yang udah lari ke sana kemari gitu Iya. kan. Nah, berarti kalau dia tidak mau makan gitu, bagaimana kita menyiasatinya supaya perutnya tetap kenyang atau apakah dibiarkan lapar saja begitu, Dok? Ya, jadi kalau untuk anak lebih besar, sebetulnya jadwal tadi tetap harus kita terapkan. Jadwal. 1 sampai 3 tahun ini ya, Benar, Dok ya? tetap. Bahkan anak sekolah pun ya, sekolah pun harus punya jadwal cemilan 2 kali sehari setidaknya ya. Karena memang untuk memenuhi kebutuhan kalorinya tidak bisa hanya makan 3 kali, tapi harus dengan cemilan dan mungkin ditambahkan dengan susu pertumbuhan. Nah, jadi memang tetap harus diberikan jadwal walaupun anak sudah lebih besar dari 3 tahun. Tapi kalau anaknya nggak mau makan nih, Dok, di jadwal jam makannya, apakah kita boleh langsung memberikan jajan atau bagaimana, Nah, Dok? tidak boleh juga Tidak ya, boleh Mams juga. and Dad. Jadi pada saat kita setelah memberikan makan kan tadi ada jadwal dan diberikan makan kan hanya 30 menit ya. Begitu 30 menit anak sudah nggak mau makan atau misalnya udah lari sana lari sini atau bahkan ada yang nangis sampai teriak-teriak. Nah, itu harus di stop. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Nah, makin kita memaksakan anak makan, makin anak tadi trauma, anak tadi akan merasa bahwa proses makan tadi adalah proses yang tidak menyenangkan. Nah, berikutnya diberi makan lagi, Jadi anak takut. jadi takut, trauma, lihat sendok dari jauh, mamanya bawa sendok langsung lari. Benar. Jadi harus sesuai.
Harus Iya, sesuai, Dok. ngomongin masalah trauma ini ya dok ya. Nah kadang kala ya kalau anak usia 1 sampai dengan 3 tahun ini, itu memang lagi aktif-aktifnya kan Iya. begitu ya dok ya. Terus kadang kita kalau memberikan makan, para orang tua ini suka menakut-nakutin juga ya dok ya. benar, ya. Tadi Ayo saya makan, dengar. kalau nggak makan nanti misalkan Blah. ayamnya nangis, nasinya nangis kan kayak gitu ya. Kemudian nanti ada hantu, nanti hantunya dateng kan kayak gitu. Jadi seolah-olah makan itu sesuatu yang dipaksa begitu ya dok ya. Nah, Benar. itu sebenarnya boleh atau tidak sih dok? Tidak boleh ya, karena salah satu dalam aturan makan sendiri itu ada kan tidak boleh distraksi, tidak boleh didistraksi, tidak boleh ada paksaan. Nah, di Walaupun situ. sebenarnya setelah diberikan seperti itu dia mau makan begitu ya dok ya? Nah iya, tapi nanti berikutnya mungkin bisa Heeh, trauma. bisa jadi trauma Nah, ya. jadi Nanti harus pakai ancaman yang Iya, lebih berat benar. lagi supaya dia mau makan gitu Iya, ya, Dok, jadi ya. anak tadi harus berpikir bahwa makan itu adalah proses yang menyenangkan, suasananya menyenangkan. Jadi kata-katanya apa nih dok? Misalnya mau kasih makan ya, ini Iya, punya anak sendiri, belajar juga, tapi kan cukup sulit ya menerapkannya ya. Biasanya kata-katanya gimana nih? Ayo dong nak makan supaya besar gitu ya. Atau kalau tadi kita bisa. trauma ya kan Iya, dok ya. Nah, trauma. atau kayak ayo nak makan, nanti setelah ini mama berikan mobil-mobilan gitu. Itu nggak boleh ya? Itu juga gimana itu Itu dok? gimana Itu tuh? juga tidak boleh memberikan Oke. hadiah sebagai balasan anaknya mau makan. Iya. Oke. Nah, itu juga tidak boleh ya. Tadi kan termasuk dalam distraksi. Nah, tadi kalau misalnya yang ditakut-takutin ya, kan lama-lama jadi takut nih. Nah, itu kan juga distraksi juga ya dalam pemberian makan. Berarti ada paksaan, ada ancaman saat kita memberikan makan. Walaupun masuk sekarang bisa jadi berapa waktu kemudian anaknya juga ya trauma, ya akhirnya jadi menjadi tidak mau makan. Kalau kita kasih gift nanti jadinya 3 kali sehari harus nyediain gift. Nyediain duluan gift, nih. kalau nggak ada giftnya nggak mau makan. Nggak mau kan kayak makan gitu. ini Nah. nanti jadinya ya. Nah untuk waktu sendiri dok, nah proses pemberian makan kepada anak nih. Kalau yang saya lihat rata-rata kan biasanya ibunya itu membawa keliling anak-anak gitu kan sampai keliling komplek biar mau makan, nengok ini, nengok itu. Tapi kan lama banget sampai kadang setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam untuk keliling-keliling itu. Nah toh sampai pada akhirnya juga nasinya juga nggak habis juga. Nah ini yang paling efektif itu berapa lama gitu dok? Ya, itu salah satu juga ya dalam basic feeding rule tadi adalah pemberian makan hanya 30 menit. Oke. Ya, dalam 30 menit anak pun 15 menit sudah menunjukkan tanda-tanda tidak tertarik untuk makan, kita sebaiknya menstop ya pemberian makan. Mungkin kita 2 jam lagi kan ada jadwal nih ya antara pemberian susu atau cemilan. Nah, disitulah kita baru memberikan makanan pada anak tadi. Oke. Jadi tidak dikompensasi, anak saya nggak mau makan, langsung di jam itu juga diberikan susu ataupun cemilan. Nah, itu Nggak juga boleh ya, tidak Dok? boleh dilakukan. Dari bayi itu mungkin salah satu juga yang harus strict kita terapkan sejak mulai bayi mendapatkan makanan pendamping ASI. Oke, luar biasa menarik sekali nih ya. Akan ada yang lebih menarik lagi setelah ini karena Dokter Windra akan menjelaskan dengan detail Oke. bagaimana cara mengatasi sulit makan pada anak. Benar sekali Dr. Oke, Hilna. tentunya setelah Penampilan spesial dari Agus Agus. dan Friend. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan Dr. Windra Pratita. Kita masih akan membahas atasi sulit makan pada anak. Dan udah banyak sekali tadi ilmu yang kita dapat ya Dr. Hilna ya. Oke, nah kali ini mungkin Dr. Hilna ada lagi yang mau ditanyakan nih. Karena kan Dr. Hilna juga udah memiliki 2 anak nih ya kan. Mungkin pengalaman pribadi dokter silakan. biasanya saya memang menjawab pasien-pasien itu dengan pengalaman pribadi ya dok ya. Dan pasien itu paling banyak bertanya sama saya gitu, selalu bertanya itu gini, dok ada nggak ya vitamin yang bisa nambah nafsu makan? Jadi kayak ada pil yang bisa buat anaknya, mama minta makan dong gitu ya. Biasanya kalau ditanya seperti itu gimana nih dok jawabannya nih dok? Ya silakan dok. Nah, Silakan. benar itu Dokter Hilna. Jadi banyak pasien datang kan, ibu-ibu nanya ada nggak vitamin untuk menambah nafsu makan? Atau misalnya anak datang dengan berat badan yang kurang, ada nggak cara cepat untuk naikkan berat badan? Ya, jadi memang tidak ada suplemen ataupun vitamin untuk menambah nafsu makan ataupun menambah berat badan. Tetap untuk menambah nafsu makan tadi kita tetap mengajarkan feeding rules tadi ya, sesuai dengan aturan, mengajarkan anak untuk lapar dan kenyang, membuat suasana makan menjadi menyenangkan. Kalau perlu duduk bersama keluarga pada saat jam makan, anak lebih tertarik untuk makan. Dan juga tadi untuk menambah berat badan kan tetap harus kalori yang masuk ya. Kalori tadi adalah makanan.
Nah, jadi memang tidak ada suplemen atau vitamin untuk menambah nafsu makan ataupun menambah berat badan anak dengan Ya, cepat. jadi begitu ya moms and dad, tidak ada satupun vitamin yang bisa dengan cepat langsung jadikan anak itu mau makan dan minta makan. Lagi-lagi moms and dad harus punya rules yang harus diterapkan supaya anaknya makan. Nah, untuk lebih tahu lebih banyak mungkin hari ini kita akan dengarkan saja Dokter Windra untuk menyampaikan materinya, tips-tipsnya tentang cara mengatasi sulit makan pada anak. Ya, silakan Dokter Silakan, Windra. dokter. Ya, ini Iya, oke, sudah Oke. tampil dok. Oke, Mams and Dad, ayah bunda. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang kesulitan makan pada anak. Next slide. Oke, boleh dibantu slide-nya. Nah, Ya. jadi Mams and Dad kita harus pisahkan nih. Ada eating, ada feeding. Oke. Ya, eating dan feeding. Ini adalah dua hal yang berbeda. Eating adalah proses makan, kita makan ya, dan biasanya dilakukan dengan sendiri. Sedangkan feeding, ini ada proses nih, proses antara yang memberi makan dengan yang diberi makan ya, anak yang diberi makan dan orang tua atau pengasuh yang memberi makan. Nah, kadang sering masalah feeding difficulties gitu ya, makan saat pemberian makan mengalami kesulitan. Slide. Nah, sebetulnya pada saat proses makan ya, semua organ dalam tubuh kita itu bekerja. Mungkin kalau salah satu ada yang kurang, pasti anaknya bisa jadi mengalami masalah makan. Apa saja kita lihat? Organ indera penglihatan, penciuman, peraba, perasa, gerak, ya pendengaran. Kalau kita lihat makanan, makanannya menarik, warnanya cantik, aromanya enak, tentu saja nafsu makan juga makin bertambah ya. Fungsi pencernaan juga baik ya. Kalau fungsi pencernaan baik, rasa perut nyaman, tentu saja anak juga lebih nyaman untuk makan ya. Kita lihat keterampilan oromotor. Kalau oromotor anak terganggu, nggak bisa ngunyah, dok, nggak bisa nelan, nah ini juga mengalami masalah makan. Atau makanan diemut, ya bisa juga. Nah, tertarik untuk makan, regulasi lapar dan kenyangnya tidak ada, nah ini juga menjadi masalah untuk makan. Fungsi menelan juga optimal. Pada masalah anak-anak dengan kelainan saraf, biasanya fungsi menelan terganggu, tentu saja akan mengalami kesulitan makan. Ya, mungkin perlu alat bantu, pipa selang khusus yang langsung masuk ke lambung untuk mengatasi masalah makannya. Ya, fungsi jantung pernapasan juga harus baik. Anak yang sesak nafas, nggak mungkin makannya juga lahap. Ya, jadi ini semua proses. Inilah proses dalam proses makan, sehingga makan menjadi suatu proses yang dapat diterima dengan baik. Slide. Jadi pemberian makan ini penting kenapa? Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Budi juga, 1000 hari pertama kehidupan masa emas. Nah, itu adalah masa di mana perkembangan otak 80% terbentuk. Kalau dalam masa itu juga anaknya mengalami kesulitan makan, sampai mengalami gagal tumbuh, gizi kurang, gizi buruk, stunting, tentu saja kan akan mempengaruhi ya. Jadi kalau bisa jangan sampai masalah makan terjadi dan mempengaruhi pertumbuhan status nutrisi si anak. Nah, jadi pemberian makan ini proses yang natural ya, namun mungkin 50-60% pasti orang tua pernah mengeluhkan bahwa anaknya sulit makan ya. Nah, jadi kalau bertampak buruk itu tadi, kalau nafsu makan turun, berat badan sampai turun, tentu saja daya tahan tubuh menurun, rentan infeksi. Kalau udah sakit, dikasih apapun juga nggak bisa diabsorpsi, serap, balik lagi seperti lingkaran yang setan ya, jadi harus diatasi. Slide. Nah, ini tadi sulit makan nih, datang karena sulit makan. Nah, tadi seperti Dr. Hilna ya, orang tua sering nanya, ada nggak suplemen vitamin untuk nambah nafsu makan ya. Tadi sudah kita bahas bersama ya ayah bunda bahwa tidak ada vitamin atau suplemen untuk menambah nafsu makan. Next. Nah, jadi kesulitan makan ini kan tadi banyak faktor ya. Ada anatomis ya, mungkin masalah mulut, menelan ya, faringnya, pencernaan, bahkan juga yang sering juga anaknya mungkin tidak mampu mengkonsumsi makanan yang seharusnya sehingga mengganggu pertumbuhan. Ini juga ini merupakan kesulitan makan juga pada anak. Nanti kita bahas ada beberapa tipe kesulitan makan pada anak. Slide. Nah, jadi penyebabnya tadi ada kelainan ya, ada organik, ada fungsional juga ya. Lingkungan, terutama keluarga, itu tadi yang cara aturan makannya tidak diterapkan dengan benar, itu kan termasuk faktor lingkungan dan keluarga.
komposisi yang diberikan juga tidak sesuai, anak umur 2 tahun tidak dikenalkan dari awal makanan padat sehingga masih makanan blender sampai umur 2 tahun. Nah ini juga merupakan masalah makan ya. Jadi onsetnya tetap hati-hati 6 bulan mulai MPASI. Nah disinilah kita harus benar-benar menerapkan feeding rules yang benar. Next slide. Oke. Nah, jadi ini kita di dokter spesialis anak ya dari UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik sudah mempunyai algoritma khusus ya dalam mengatasi dan kira-kira masalah makannya di mana. Nah, ini yang saya tandai merah, nanti kita akan bahas bersama apa sih maksudnya kesulitan makan di sini. Slide. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tanda bahaya. Ya, tanda bahaya tadi kapan kita harus evaluasi benar nggak ada masalah makannya yang disebabkan oleh kelainan struktural tadi ya, anatomisnya tadi ada tidak yang abnormal, contoh tadi bibir sumbing, ya palatum langit-langit sumbing, atau misalnya ada laringotracheomalacia, susah menelan, menelan tersedak, sesak napas, pneumonia ya, itu masalah. Atau mungkin di esofagusnya kita lihat ada struktur atau menyempit sehingga nggak bisa masuk makanan, ya itu adalah masalah struktural. Kalau masalah neurodevelopmental itu tadi kelainan-kelainan saraf biasanya ya, palsi cerebral, myasthenia gravis, ini masalah makan juga dijumpai. Next. Nah, kita lihat juga tanda medis lain apa? Muntah berulang sampai berat badannya tak naik ya. Ada posisi sandifer ya seperti panah, busur panah punggungnya, diare berulang ya, absorpsi tidak baik, batuk lebih dari 2 minggu, pucat, demam, sesak saat minum, atau berat badan tidak naik-naik sampai gizi buruk. Nah, ini red flag yang harus kita cari. Kenapa ini susah makan? Kenapa sulit makan? Jadi yang disinilah menyebabkan. harus datang ke dokter Iya, gitu ya, Dok? harus kalau sudah seperti ini ya. Slide. Nah, jadi masalah makan tadi kan kita ada beberapa ya. Yang pertama kita bahas adalah inappropriate feeding practice. Nah, di sini maksudnya masalah makan terjadi karena apa? Karena kurangnya mungkin pengetahuan atau praktek saat ibu memberikan makan tadi pengenalan tidak sesuai dengan yang seharusnya ya, sehingga apa? Menyebabkan kesulitan makan. Jadi pada saat kita memberi makan, ingat tadi ada 4 syarat ya. 4 syarat tadi adalah tepat waktu. Tepat waktu artinya makanan pendamping ASI tadi harus diberikan saat ASI tadi tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan zat nutrisi. Di situ kita harus mengenalkan makanan pendamping ASI. Kalau tidak tentu saja akan kekurangan nutrisi anak tadi ya. Yang kedua adekuat, kuantitasnya jumlahnya sesuai sehingga kalori yang masuk cukup, berat badan naik. Kualitasnya ada zat nutrisi makro, karbohidrat, protein hewani yang didahulukan ya, apalagi sekarang kita tahu stunting kita bisa cegah dan tata laksana dengan pemberian protein hewani ya. Lalu lemak, karena dalam ASI pun 50% komposisinya adalah lemak, anak butuh lemak untuk otak ya, dan zat nutrisi mikro, vitamin dan mineral. Lalu kita aman artinya makanan yang diberikan haruslah higienis, peralatan yang diberikan juga yang aman ya, maksudnya bersih, tidak kita memberikan makan yang sudah bercampur dengan serbuk kayu atau yang lain ya, pokoknya higienis ya saat pemberian makan. Di sini termasuk cara memasak dan menyimpan makanan. Kalau tidak kita langsung konsumsi, sebaiknya kita simpan di lemari pendingin. Kenapa? Karena di suhu ruangan ya 5 derajat sampai 60 derajat itu pertumbuhan bakteri itu sangat pesat ya. Jadi untuk bayi yang kita siapkan makan sebaiknya disimpan. Kalau tidak langsung dikonsumsi, namun bisa kita panaskan kembali saat pemberian makan. Nah, yang keempat tadi diberikan dengan cara yang benar. Nah, di sini artinya responsive feeding harus diberikan makan sesuai rasa lapar dan kenyang. Jangan anaknya sudah kenyang dipaksa untuk makan. Nah, ya. Nah, itu udah lapar dan kenyang responsive feeding. Jadi trauma nanti ya, ya, Dok. Jadi kalau anak udah nutup mulut dipaksa dijelin sampai nangis, nah ini trauma. Jadi kalau udah memalingkan muka, nggak buka mulut, nah stop, nanti ada jadwal berikutnya kita pemberian makan yang lain. Next, nah ini tadi yang kita bicarakan tadi, feeding rules ya, aturan makan. Jadi kalau bisa ayah bunda dari 6 bulan tetaplah menerapkan ini dari awal. Ya, pertama ada jadwal. Jadwal tadi berarti pemberian makan harus sesuai jadwal. Yang tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ada waktu makan utama 3 kali sehari, ada waktu cemilan, ya, ada waktu ASI atau susu formula pertumbuhan misalnya, ya.
Lalu waktu makan juga tidak boleh lebih dari 30 menit. Kita kalau sudah berjam-jam makanan di mangkok, rasanya juga udah tidak enak. Itu yang kita harus habiskan sama anak kita. Anak juga makin tidak mau makan. Lingkungan harus menyenangkan, ya, supaya anak mendapatkan persepsi bahwa makan itu memang proses yang menyenangkan, karena memang butuh ya, makan itu kan yang memang harus untuk pertumbuhan. Nah ini tadi jangan ada paksaan dan distraksi pada saat pemberian makan, contohnya nonton YouTube pada saat pemberian makan, atau tadi diajak keliling komplek, digendong-gendong sampai 2 jam, mamanya cerita sama temennya, tetangga gitu ya. Bahkan mainan juga nggak boleh ya, Iya Dok? benar, bahkan mainan. Dan ini jangan memberikan makanan sebagai hadiah juga. Prosedur kita dorong anak untuk makan tanpa paksaan. Porsi kecil bisa kita berikan ya. Kalau setelah 15 menit anak sudah menunjukkan tidak tertarik untuk makan, sebaiknya di stop, kita berikan di jadwal berikutnya. Slide. Nah, yang tadi inappropriate feeding practice berarti caranya kita harus memperbaiki feeding rules. Nah, ada lagi small eater. Small eater ini apa? Anak memang makan porsi kecil, kuantitas jumlahnya kecil, ya, sehingga mungkin tidak memenuhi kebutuhan nutrisi sampai menyebabkan berat badan tidak naik. Nah, ini sering sih anak-anak normal, kadang pun gizi baik bisa juga kadang small eater, ya. Ini sering kita jumpai. Jadi kadang pun orang tua jadi cemas. Kompensasinya apa? Ya nggak mau makan, ya diberikanlah cemilan di saat jam makan, diberikanlah susu langsung, anak nggak mau makan. Nah ini menjadi kebiasaan ya, orang tua menganggap dah nggak mau makan, langsung kita kasih susu atau cemilan yang lain. Padahal kita mengajarkan lapar dan kenyang ya sesuai dengan jadwal. Slide. Nah jadi tata laksananya kita tadi meningkatkan nafsu makan ya dengan cara meningkatkan rasa lapar dengan jadwal tadi. Tetap feeding rules diterapkan, kurangi distraksi pada saat makan. Nah kalau perlu, kalau anaknya gagal tumbuh, berat badan nggak naik, nanti jadi stunting. Ya, tetap konsultasikan ke dokter spesialis anak karena untuk peresepan susu kalori tinggi itu harus dihitung kebutuhannya dan diresepkan oleh dokter spesialis anak. Slide. Nah yang berikutnya food preference ini adalah dia milih-milih makan, anaknya milih-milih makan. Nah kadang beberapa anak memang butuh 10-15 kali untuk bisa kenal dengan makanan. Jadi kadang neofobia hal yang wajar ya, tapi jangan sampai berlama-lama ya. Kalau picky eater berarti apa? Picky eater anaknya hanya mau makan, dia masih mau makan 3 makronutrien ya, karbo, protein, lemak, tapi mungkin proteinnya hanya telur saja. Nah ini kan beresiko juga nih, kekurangan zat gizi mikro. Telur misalnya ya, yang tinggi zat besi hati ayam nih, dia nggak konsumsi, daging nggak. Tapi telur mungkin tinggi omega 6 ya, tapi omega 3-nya kan tinggi di ikan. Sehingga anak beresiko tidak dapat seluruh makro dan mikro. Jadi harusnya beraneka ragam protein hewani yang diberikan pada bayi dan anak. Selective eater lebih berat lagi, malah mungkin dari satu jenis makronutrien tidak mau semua, nolak ya. Berarti karbohidrat atau protein hewani sama sekali tidak dikonsumsi. Nah, ini lebih beresiko lagi mengalami gangguan gizi. Biasanya sih anak-anak yang ada masalah perkembangan seperti autis, nah itu selective eaternya memang berat ya. Slide. Nah, jadi cara kita tadi ya tetap food first approach-nya kita berikan ya, susu formula, kalau perlu kasih ONS ya, oral nutrient supplement, susu kalori tinggi, tapi ingat harus dikonsultasikan dulu. Jadi kita di sini ada kata-kata jangan berantem kalau memberi makan, ya, jangan berantem, ya, jangan bertengkar sampai anak trauma. Jadi berikan makanan yang disukai oleh si anak. Slide. Nah, jadi bagaimana fortifikasi makanan? Snack kalori tinggi. Jadi pada saat kita memberikan makan, mungkin kita bisa pilih makanan yang volumenya jumlahnya kecil tapi kalorinya besar dengan ditambah lemak tambahan, minyak, margarin, butter, atau mungkin nasi goreng daripada nasi putih, nasi gurih daripada nasi putih. Nah ini juga salah satu pilihan ya. Mungkin milkshake kalau anak suka buah ya, kita bisa buat milkshake. Nah kita berikan jadwal makan dengan porsi kecil tapi sering untuk memenuhi, dan edukasi tentang pemilihan makan yang sesuai. Slide. Nah jadi kalau untuk yang picky dan selektif tadi ini, ingat tadi sajikan makan dengan porsi kecil ya. Terus anak juga harus disajikan makanan yang beraneka ragam. Jangan mamanya
nggak suka ikan lele, anaknya nggak dikenalkan ikan lele. Nah, jadi harus tetap dikenalkan semua jenis makanan. Ya, tetap dipaparkan 10 sampai 15 kali. Orang tua mungkin memberikan contoh makan sehingga anaknya tertarik untuk makan, ya. Lalu bisa kita food chaining namanya. Food chaining itu kita campurkan makanan yang mungkin tidak disukai dengan yang disukai. Contohnya misal salah satu cara kita mengenalkan anaknya suka nugget ayam, ya mungkin kita bisa buat nugget dengan bahan ikan. Anak tadi melihat, oh sama bentuknya, warna sama, ukuran sama, dimakan rupanya enak tapi isinya ikan. Jadi itu cara kita mengenalkan pelan-pelan dengan makanan baru. Jadi orang tua juga harus bersikap netral ya, tidak boleh memaksakan. Tadi tetap jangan sampai berantem memberikan makan pada anak. Slide. Nah, ini ada lagi nih, parental misperception. Nah, di sini apa? Anaknya bagus status gizinya. Makan sesuai dengan porsi, ya. Berat badan naik juga baik. Feeding rule juga udah diterapkan orang tuanya dengan benar. Tapi mamanya merasa nggak cukup, merasa kurang terus anaknya. Nah, ini berarti tata laksana adalah memastikan, jelaskan kepada orang tua ya bahwa status pertumbuhan anak baik, feeding rule sudah benar, ya kita beri apresiasi tentang pengasuhan orang tua tadi pada anaknya, ya tetap dipantau pertumbuhannya. Slide. Nah, Oke. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong Terima buat kasih, Dokter Windra. Aduh, dokter ini banyak banget ini ilmu yang dibagikan untuk kita ya. Iya. Ini masih ngomongin ini ya, pola makan, jadwal makan, cara makan. Belum zat gizi anak lagi yang ada di dalam makanan gitu ya, Dok ya. Nanti bisa lebih lama lagi ya. Iya bisa lebih lama lagi. Nah. Luar Oke, biasa. nah ini kita juga masih akan ngobrol ini ya, Ngobrol Dokter banyak Hilna ya. tentunya ya. Tadi saya tertarik dengan mispersepsinya itu ya dok ya. Biasanya orang tua itu akan bilang anaknya sulit makan padahal anaknya it's still okay gitu ya. Berat badan, tinggi badannya baik-baik saja dan biasanya masalahnya adalah picky eater ya dok ya. Nah apakah itu boleh gitu artinya mengelabui makan anak gitu kan atau mungkin kita harus jelaskan maksudnya lebih baik mana gitu dok kita menjelaskan oh ini loh makan ikan atau ini loh makan ayam atau merubah bentuknya tapi habis itu dijelaskan seperti itu dok. Ya, jadi kan tadi salah satu cara kita untuk mengenalkan makan adalah tadi ya pengenalan ya. Kalau misalnya anaknya masih bisa terima dengan penjelasan, mungkin bisa dikenalkan dengan baik karena anak juga kan bisa mendengarkan kalau sudah oke ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, anak lebih kecil kan susah ya kita memberikan penjelasan. Nah itu mungkin salah satunya adalah pengenalan tadi Bentuknya. dengan bentuknya yang disukai, warnanya yang disukai. Tapi mungkin isinya kita kenalkan sedikit-sedikit sehingga anak bisa menerima makanan baru tadi. Oke, gitu ya. Gitu. Nah, oke, dokter, kali ini aku mau nanya terkait dengan yang makanan itu selalu diemut-emut sama anak Iya. begitu ya dok. Nah ini gimana nih caranya nih dok biar supaya anak itu cepet ngunyahnya gitu ya kan. Masuk kayak gitu biar supaya pemakanan juga cepet habis. Karena kan kalau kita lihat kan 30 menit ya dok ya paling lama. Nah karena ngemut-ngemutnya itu mau sampai 5 menit gitu ya kan. Ya silakan dokter. Ya, betul Mas Budi ini. Nah, ini tadi kan yang kita bahas nih masih yang masalah makan karena pola makan, porsi kecil ya, picky eater. Nah, yang tadi mengemut makan. Nah, ada lagi nih masalah makan mungkin karena masalah oromotor. Anaknya mungkin oromotornya belum benar, belum bagus atau mungkin ada juga masalah yang sering kita jumpai adalah sensory processing disorder tadi. Nah, sehingga dia saat menerima makanan itu tadi diemut. Nah itu mungkin masalah sensorinya tidak berjalan dengan benar ya. Jadi misalnya kita bisa tanyakan selama ini apakah anaknya kalau jalan di rumput nggak mau, sensorinya kan terganggu nih ya sensoris. Terus juga kita bisa tanya anaknya mau nggak megang-megang yang seperti play-doh atau yang jemek-jemek. Nah, kadang kalau memang ada masalah dalam sensoris atau oromotor tadi, kita tetap konsultasikan lagi ke dokter rehabilitasi medis. Mungkin anak tadi memerlukan ya terapi terapi bicara maksudnya untuk oromotor atau mungkin terapi okupasi untuk masalah sensorisnya, pengenalan. Jadi makanan memang ada tadi. hubungan ya dok Ada. ya tentang bagaimana anak dibiarkan hidup di alam bebas, pakai rumput, nggak pakai sendal, misalnya atau pakai tekstur yang bukan nggak pakai sendal di tempat yang kotor ya, tapi teksturnya bisa berubah itu dengan
dengan bagaimana anak makan, Iya. karena itu masalah Sensoris sensori ya. tadi, dia Jadi nggak biasa kalau nerima. anaknya mau memegang makanan jangan dilarang moms ya, karena itu adalah bentuk sensorinya. Dia memegang nasi, dia memegang mungkin perkedel seperti itu ya, itu juga bentuk. Kadang-kadang moms ini kan nggak mau kotor gitu kan, jadi anaknya jangan dipegang, semuanya dipakein sendok gitu Langsung ya. dilap tangannya ya kalau Iya. kotor. Ya, nah itu juga ya dok ya. Jadi Pengen. biarkan saja anaknya bereksplorasi di 30 menit, jangan langsung dielap, asal Iya. makan langsung dilap gitu. Itu sangat berpengaruh ya Pengaruh, dok dia ya. pun risih ya. Kita Iya. sekali satu suapan lap ya, anaknya juga risih nih kalau makan sambil dilap berkali-kali oleh orang tuanya. Atau dok, ada nggak kemungkinan cara menyuap anak yang salah ini dok? Nah, karena kan biasanya kalau kita nyuapin anak kan cukup sama di depan gini aja dok, sehingga dia dimut-mut aja. Atau penyuapan anak itu Ya. harus ke gigi belakang kayak gitu tuh Benar, gimana dok? jadi ada juga kita melakukan, kan kita rangsang nih ya, jadi mungkin ibunya kita ajarkan untuk memberikan makan bisa dari tangan, langsung masukkan ke bukal. Sehingga nggak di oke. depan. Nah, jadi langsung dia terangsang untuk mengunyah dan menelan makanan tadi. Bisa dicoba juga. Langsung ke Iya, belakang ya. di depan Oke. tadi itu Karena tadi ini kan mungkin. kalau di depan kan diemut Ya, terus gitu kan. kalau untuk anak yang nggak ada diarahkan ke masalah belakang makan, makanannya, mungkin nggak kemungkinan apa-apa ya, kan buka mulut masuk. Oke, itu jadi bisa salah seperti satu itu ini ya teknik ya dok ya, teknik Teknik, menyuap. ya. Baik. Dan tadi yang menarik adalah masalah tekstur nih dok. Nah ini banyak sekali anak-anak yang udah 1 tahun harusnya udah bisa makan keluarga, tetapi masih diberikan bubur sampai usia 3 tahun. Nah itu bagaimana cara memperkenalkannya yang lebih baik? Misalnya sudah keburu nih, udah 3 tahun tapi masih kebiasaan ini sama bubur. Ada tips-tipsnya nggak ya dok? Nah, iya jadi kita kan tadi 6 sampai 12 bulan itu masa kritis ya, masa kritis ayah bunda untuk mengenalkan. Jadi di mana 6 bulan itu adalah makanan lumat, 8 9 bisa nasi tim saring atau 7 bulan bisa nasi tim saring, 9 bulan ke atas nasi tim kasar. Nah, 1 tahun adalah makanan keluarga. Nah, jadi kalau memang terlambat kita mengenalkan, bisa jadi ini tadi keterusan sampai umur 1 sampai 3 tahun. Nah, kalau untuk 1 tahun 3 bulan ya masih dikompensasi dikenalkan. Tapi kalau sudah 3 tahun, saya rasa mungkin ada masalah lain juga nih dalam sensoris ataupun oromotornya. Tapi kalau masih di bawah 1,5 kita tetap mengenalkan dari 3 kali makan mungkin 1 atau 2 dulu yang kasar, lama-lama anak bisa menerima seluruhnya makanan yang lebih padat. Kalau masalahnya mundur dok, nggak mau, udah 2 minggu pakai yang berbentuk kasar, makanan keluarga, kemudian tiba-tiba anaknya sakit sehingga harus turun gitu ya bubur supaya mudah dikonsumsi. Itu berapa lama dan kapan lagi kita harus titik balik untuk kembali lagi ke tekstur yang benar? Ya, jadi kalau anak misalnya lagi sakit kan wajar ya nafsu makan pasti turun. Ya, jadi nafsu makan pasti turun. Kadang berat badan anak sakit pun bisa juga turun. Nah, begitu anak tadi sembuh, dia harus mencapai lagi berat badan dia tadi yang sudah turun. Ya, biasanya kalau sembuh kita bisa balikkan lagi langsung untuk makanan yang biasa disukainya dan bisa dikonsumsinya ya. Jangan berlama-lama kita mundur untuk tekstur. Oke. Oke, luar biasa ya. Pemirsa, kita masih akan berbincang lagi bersama dengan Dr. Winra ya. Jadi pemirsa yang ingin bertanya silakan ya, jangan sungkan untuk menghubungi kita di 081161000386. Saya ulangi sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan pola makan ya, cara memberikan makan kepada anak. Pemirsa bisa langsung menghubungi di 081161000386. Kita saksikan inilah dia penampilan spesial dari Agus and Friends. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di acara Kopi Pagi. Dan masih bersama Dr. Windra Pratita, spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Buat para pemirsa yang mau bertanya dengan dokter spesialis anak konsultan nutrisi kita, silakan langsung aja hubungin ke 0811610386. Karena hari ini seru sekali Benar, ya. benar dokter. Saya aja banyak sekali ilmu-ilmu yang baru dapat hari ini loh. Oke, Dokter Windra. Ini kalau kita ngelihat ya dok ya, bahwasannya banyak sekali sih orang tua itu yang pengen agar berat badan anaknya itu cepat naik gitu ya. Karena pokoknya anaknya itu harus gemuk. Padahal perlu digarisbawahi bahwasannya anak juga harus gemuk yang sehat gitu ya dok ya. Nah kemudian
membeli susu-susu yang tinggi kalori begitu dok. Nah ini apakah memang boleh dibeli secara bebas atau gimana nih dok proses pemberian susu tinggi kalori ini dok? Ya. Silakan dok. Ya, baik, ini bagus pertanyaan Mas Budi nih ya. Jadi memang kalau untuk kita pertama tadi ada juga di slide kita sebutkan oral nutrition supplement ya. Oke. Itu artinya ONS. ONS tadi adalah susu formula kalori tinggi. Yang definisinya adalah kalorinya susu tadi di atas 0,9 kilokalori per cc. Susu formula standar itu sebenarnya sama seperti ASI antara 0,67 atau 0,7 kilokalori per cc, tapi ini di atas 0,9 kilokalori per cc itu definisinya juga berdasarkan Permenkes ya, definisinya dari ONS. Nah, tadi benar nih orang tua menganggap ini berat badannya kan nggak naik, padahal kita tahu penambahan berat badan anak ada dalam range normal atau tidak. Tak perlu harus sampai anaknya gemuk sampai obesitas, justru itu yang tidak sehat. Setidaknya kita pertahankan anak kita dalam status gizi yang baik dan penambahan berat badan sesuai dengan range, sesuai dengan umurnya. Nah susu-susu tadi ya ONS tadi yang kalorinya tinggi itu berdasarkan peraturan ya, peraturan menteri juga, itu tidak boleh dibeli sembarangan ataupun dijual di supermarket sekalipun. Itu harus dijual di apotek, di rumah sakit, dan pada saat pemberian susu, kalau kita baca juga di kaleng, itu ada kata-kata susu formula untuk keperluan medis khusus. Nah, di situ ada bacanya untuk gizi kurang, gizi buruk, gagal tumbuh. Harus diresepkan oleh dokter. Nah, kenapa harus diresepkan? Karena saat kita pemberian susu tinggi kalori tadi, itu kan dihitung dulu kebutuhan anak ini berapa kalori, butuh nggak dia susu kalori tinggi. Kalau misalnya butuh berapa kalori dari susu, cara pembuatan susunya juga harus benar. Diajarkan kepada orang tuanya berapa cc airnya, berapa sendok takar, berapa kali sehari, di jam berapa diberikan susunya. Nah itu harus dipantau juga oleh dokter. Jangan sampai sembarangan mengkonsumsi susu kalori tinggi padahal anaknya gizi baik, lama-lama anaknya menjadi obesitas. Nah obesitas kan juga banyak komplikasinya ya yang kita harus hindari. Jadi berbahaya ya karena itu ada tanda khusus ya susu untuk keperluan medis khusus. Ya, jadi Ada para orang indikasi. tua ya dok ya, kalau memang ingin memberikan susu tinggi kalori itu harus benar-benar dikonsultasikan dulu Ya, bersama dengan dokter anaknya karena apa bisa berefek pada dia apa ya dok ya obesitas pada anak nantinya ya. Iya. Kalau keterusan juga itu harus kontrol ya. Iya, benar. Kalau udah dikasih satu susu tinggi kalori sama dokternya, jangan diterusin terus menerus, anaknya udah makin gemuk dan akhirnya nanti di remajanya malah jadi obesitas ya, ini lebih bahaya lagi. Makanya ada waktunya kita, oh ini sudah tidak perlu lagi. Kita bisa mengganti dengan susu formula pertumbuhan yang biasa. Oke, nah dokter kita masih ngomongin masalah ini ya dok ya, pola makan tadi ya, feeding rules ini ya dok ya. Nah kadang-kala ini para orang tua udah bener nih ya dok ya ngasih cara makannya, kemudian pola makannya, jadwal makannya. Kemudian kan kalau anak umur 1 tahun sampai dengan 2 tahun itu kadang masih ini ya dok ya, pertumbuhan gigi di situ kuat-kuatnya begitu ya dok ya. Nah kadang-kadang kan kalau tumbuh gigi kadang sakit kan kayak gitu, nah, atau sariawan. Nah itu gimana dok cara mengatasinya agar anak juga bisa tetap makan dengan nyaman gitu? Ya benar, jadi kalau saat kita gigi tumbuh ya, erupsi kan itu menembus gusi ya, otomatis beberapa anak ada yang tidak nyaman, malah ada yang badannya juga temperaturnya meningkat, ya namanya erupsi gigi. Jadi ada juga yang tidak mempengaruhi sama sekali. Nah kalau memang mempengaruhi, kan kita tetap tadi memberikan jadwal, ya sebanyak mana anak mau makan itu tergantung anak. Tadi balik lagi kita tidak boleh memaksa, ya jadi paling kita pantau aja pertumbuhannya. Namun kalau untuk tadi biar enak di mulut, mungkin pilihannya ya bisa yang dingin-dingin gitu ya itu salah satu pilihan. Tapi kalau misalnya tadi ada sariawan ataupun jamur yang lain tetap harus kita obati. Kalau ada masalah di dalam rongga mulut itu tetap harus diberikan obat ya supaya itu juga salah satu faktor ya, jamur penuh anak pasti nggak akan mau makan. Benar, jadi tetap buka harus mulut pun diobati. nggak mau ya dok ya. Ya. Porsinya juga akan berkurang ya dok ya, berkurang. sehingga mungkin butuh yang tadi dokter sebutkan bahwa harus makanannya yang tinggi kalori Kalori. gitu, walaupun sedikit udah cukup
supaya benar. naik berat badannya Iya, gitu kali ya. oke. Wah ini Budi kayaknya berpengalaman sekali ya Aduh. dengan permasalahan anak-anak ini ya. Kenapa? Calon suami siaga. Iya, atau Menjunjung tinggi itu soalnya. udah banyak yang diasuh kali ya Budi ya. Banyak, karena Banyak. keponakan saya banyak dan cucu juga udah ada. Oh cucu Karena ya kan luar anak biasa. cucunya kakak berarti cucu saya juga Iya dong. dong, sampai cucu juga ya. Iya, ini biasanya yang jadi teringat Budi cucu ini biasanya yang jadi momok mama-mama untuk menerapkan feeding rules yang baik itu adalah nenek gitu ya, atau keluarga sekitar gitu ya, atau misalnya kata tetangga, aduh tuh anaknya nggak mau makan, kok makannya di situ mulu ya, bosen di tempat duduk saja, bawa sini jalan-jalan biar mau makan gitu ya. Dok ya, punya ini nggak dok, punya tips nggak dok untuk kita harus memperkuat diri kita supaya jangan terpengaruh gitu ya dengan omongan-omongan tetangga yang bilang aduh anaknya kurus banget sih gitu, padahal ternyata berat badannya normal gitu. Gimana nih dok? Ya benar nih Dokter Hilna nih, inilah kasus juga ya, kadang masalah kesulitan makan tadi, kita udah lihat memang feeding rule-nya yang salah. Nah tapi tadi datang ke praktek dengan neneknya nih. Iya. Pasti nanti kalau neneknya keluar, mamanya curhat, dok Iya. sebetulnya dok saya udah sesuai nih dok, saya juga udah googling di mana-mana, tapi neneknya tetap permisif. Iya. Nah itu tadi, nah jadi kadang kalau saya, ya sini panggil neneknya ke dalam, biar kita jelaskan bersama. Pihak jadi ketiganya tetap harus diedukasi harus juga ya, Dok, diedukasi ya? juga. Supaya konsisten dia jadinya ya Iya, dok. dulu kamu juga kecil, sekarang besar Oh, gitu. Jadi besar balik juga lagi gitu ya. Nah, itu Benar, benar, benar. benar, Jadi benar. tetap kita harus edukasi. Mungkin beda ya zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin dulu ibu-ibu kurang aware masalah nutrisi sama anak, tapi sekarang jujur aja jauh ya. Sejak saya tamat pun dari konsultan itu udah banyak mama-mama yang aware tentang masalah pertumbuhan anak. Jadi kadang yang datang pun hanya untuk memastikan sudah benar atau tidak, sudah benar udah oke nggak status gizinya, padahal tidak ada masalah makan. Jadi memang sudah apresiasi sih untuk bunda-bunda zaman sekarang ya, udah lebih aware sama pertumbuhan anak, masalah makan timbang mungkin zaman dulu kali, udah lebih berubah. Dan informasi juga sekarang banyak yang kita bisa Benar, cek kebenarannya gitu ya, yang diverifikasi dan ada dikonfirmasi, dan mungkin ada juga ininya ya, ada sumber yang terpercayanya ya, manusia luar biasa. Tapi Benar. paradigma anak gemuk tapi sehat Oh iya, ini yang benar. sering masih sampai sekarang Iya. gitu ya kan. Kalau nggak gemuk nggak dianggap, ih lucu Sehat banget gitu ya. sih gitu, nggak begitu dia. Benar Dokter gitu. Hilna. Oke. Jadi nanti dibandingkan sama sepupunya mungkin yang obesitas. benar, Padahal Dok. kalau kita timbang berat badan, kita ukur panjang atau tingginya, kita plot pada kurva status nutrisi, anaknya gizi baik. Tapi kalau dibandingkan dengan tetangga atau sepupu atau abang kakaknya yang obesitas, jadi nampaknya yang normal tadi gizi baik itu pula yang dibilang kecil. Aduh. Padahal seharusnya justru yang cabi itu, yang gemuk itu yang seharusnya datang ke dokter spesialis Iya, anak. benar. Untuk konsultasi gitu ya. Harusnya Bu, Iya. ini Bu yang kita edukasi makannya. Dokter Hilna, ini ada Agus juga ini yang punya anak, dok. Oh, Ya, iya. Dokter Windra, jadi tadi kan di awal kita juga udah sharing ya bahwasannya Agus ini juga memiliki dua anak yang mengalami apa ya Kesulitan makan juga ya. Jadi anak Kan? pertama tadi 4 tahun ya. Iya, yang pertama. Dan tidak hanya anaknya juga dok yang sulit makan, istrinya juga. Karena kalau udah tanggal tua juga sulit makan ya dok. Gitu ya Gus ya. Iya, mikirin cicilan. Saya juga susah malah. Malah Cicilan. bukan tanggal tua, tiap hari malah. Setiap hari. Gini dok, saya mau tanya tentang anak saya yang nomor 1, si umurnya 4 tahun. Dia makan, udah makan. Habis itu ditelan. Enggak, Ya biasa dia- kayak gitu. begitu. Jadwal Makan makannya, ditelan biasa ya dok. jadwal makannya berbeda gitu. Maksudnya Oke. berbeda tuh kayak saya kan pulang kerja sekitar jam 11, jam 12. Makannya di jam 12. Dia baru makan. Oh gitu. Waduh. Itu makan apa? Makan siang atau Makan makan nasi, pagi? makan Makan malam. malam, Makan nasi, malam. Nah. oke. Tapi nggak pakai bunga melati kan? Enggak dong. Kalau jadwal makannya itu dia berubah, jam makannya berubah, tapi jadwalnya tetap 3 kali dia dok. Contoh misalnya dia jam 12 malam makan malam, nanti paginya dia bisa makan jam 10 pagi, terus kemudian bisa jam 5 atau jam 4 dia baru makan siang gitu dok. Itu
bisa disamakan dengan jadwal makan yang sama atau beda dok? Iya. Itu, Dok. Jadi udah Gimana, kebiasaan Dok? ini Iya, dok. benar. Apa harus dirubah atau bisa kita siasati tapi Iya, tetap betul. itu bagaimana Benar-benar. nih dok? Bagus nih, ini sering juga sih kasusnya ya. Jadi sebenarnya dibilang 3 kali, tapi sebenarnya masih salah ya, harus kita perbaiki lah ya, kita perbaiki. Makan tadi tuh makan pagi di jam 8, jam 7, bukan jam 10. Jam 10 tadi udah makan cemilan. Snack ya Dok ya, Jam camilan. 11 malam udah waktunya tidur. Padahal waktu pertumbuhan anak itu yang hormon pertumbuhan keluar itu adalah 2 jam setelah deep sleep, yaitu sekitar kalau tidur jam 9-10, jam 11, jam 12, jam 1 disitulah hormon pertumbuhan yang keluar. Kadang kalau enggak terjadi bisa jadi anaknya pertumbuhannya kurang oke. Nah makanya tadi harus dirubah. Tadi betul nih, sering saya tanya kalau misalnya atau anaknya katanya tidurnya malam sampai bangun jam 10 baru sarapan pagi, padahal kan harus dirubah nih. Makanya saya sering nanya, emang mama papa pulangnya jam berapa? Nah rata-rata itu tadi mungkin pulang kerja malam, anaknya kan pengen bersama mama papa ya, sehingga di situ dia bangun main-main nggak tidur atau bahkan makan. Nah jadi itu tadi tetap harus dirubah pelan-pelan. Memang kadang nggak gampang besok langsung berubah, Iya, benar. butuh waktu. Tapi tetap kita mengajarkan makan pagi itu jam 8, makan malam ya jam 6 sampai jam 8 malam, 6 sore sampai jam 8 malam. Jadi itu tetap disikluskan ya. Memang kadang orang tua kerja itu yang membuat jadi masalah. Kadang bahkan ada yang kasus juga datang memang benar-benar kacau, malah malam dia bangun ikut sahur, jadi sahur. Pagi tidur sampai sore. Nah jadi terakhir orang tuanya juga ya kewalahan ya, jadinya begadang. Jadi ini harus diinikan juga Dirubah sih, ya Dok ya. dirubah. Karena memang jadwal makan itu sudah disepakati dan itu yang terbaik untuk sistem pencernaan Iya, kita ya Dok ya. benar. Iya, karena ada hormonal Benar, gitu. benar. Jadi Dokter Ilna sudah ada penelpon ini. Oke. Oke, waduh. Selamat pagi, halo. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, sepertinya terputus ya. Waduh, Oke, kita sayang lanjutkan sekali kembali. ya kita. Oke. Gimana? Ya, Kita- halo, selamat pagi. Apa masih terhubung kita? Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa dari mana? Oke, silakan dokter. Oke. Oke. Waduh, hari ini penelpon kita seorang dokter Dokter, ya. Jadi lagi-lagi kalau ya. ada pasien, apakah perlu penambahan vitamin gitu ya dok ya? Oke, terima kasih dokter. Itu aja pertanyaannya dok. Oke, sudah. ya. Silakan. Oke, langsung dijawab sama Jadi dokter Windra. mungkin ada dokter punya pasien nafsu makannya menurun, nggak mau Iya. makan. Ya tadi balik lagi untuk nambah nafsu makan kita tidak perlu memberikan vitamin atau suplemen ya. Nah kalau untuk kasusnya gizinya buruk, nah memang benar tata laksana gizi buruk kita bisa memberikan multivitamin, Oke. ya vitamin A, B dan C. Tapi ini untuk kasus gizi buruk. Nah, tapi kalau untuk masalah makan yang biasa, anaknya sakitnya juga bukan sakit yang berat, yang dirawat misalnya bukan sakit berat. Nah, untuk nambah nafsu makan kita tidak perlu memberikan multivitamin menambah nafsu makan. Karena biasanya juga setelah anak sudah masa penyembuhan, ya insya Allah sih nafsu makannya akan kembali baik lagi. Kecuali sebelum sakit nafsu makannya juga memang kurang. Ya, tadi masalah makan kembali. Baik, Oke, itu tadi jadi ya. harus diberikan ya kalau udah plot daripada nutrisinya sudah masuk ke keadaan gizi buruk ya, dok ya. Tapi jangan latah ya. Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Windra. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan pola makan anak, pemirsa bisa menghubungi kita di 081161600386. Kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Agus and Friends. Masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, masih
bersama dengan Dr. Windra. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, ini luar biasa narasumber kita paket komplit ya. Jadi bagi pemirsa yang mengalami kesulitan memberikan makan kepada anak itu bisa langsung berkonsultasi bersama dengan kita di sini dengan cara menghubungi di 081161000386 ya. Oke, jadi masih bersama Dr. Windra. Ini Dok, kadang-kadang ya masyarakat Indonesia alias netizen di Indonesia itu biasanya menerapkan feeding rules itu bukan dari feeding rules-nya WHO ataupun dari dokter anak gitu. Kadang-kadang dari artis ini Dok. Dan kita tahu mungkin dulu sempat booming ada yang membiarkan anak memilih sendiri makanannya, pakai real food gitu ya. Padahal anaknya masih 6 bulan atau 8 bulan. Nah, kalau tadi dilihat dibandingkan dengan feeding rules sangat berbeda ini Dok. Bagaimana dokter menyikapi dengan BLW tersebut Dok? Ya betul Dr. Hilna, jadi baby led weaning BLW ya, di situ anak di depan meja diletakkan mungkin seperti brokoli yang direbus ya, atau mungkin kentang yang direbus dalam bentuk yang utuh, anak mengambil sendiri yang dimakan. Nah untuk baby led weaning sendiri kalau kita lihat memang kan bertolak belakang ya. Baby led weaning tadi beresiko misal nih makanan, anak kan dibiarkan nih, makanan yang dipilih adalah makanan yang tidak cukup kualitasnya tadi, mungkin makanannya tidak mengandung protein hewani atau zat besinya yang kurang karena tidak difortifikasi, juga kuantitasnya kecil sehingga menyebabkan apa? Gagal tumbuh, anak berat badan seret, gagal tumbuh, lama-lama stunting, bisa jadi gizi buruk. Nah itu resiko ya, resiko dari BLW tadi. Nah resikonya yang lain apa? Mungkin choking tadi juga ya tersedak, karena kan dalam bentuk utuh nih yang diberikan sama bayi. Bayi juga kan belum bisa nih menelan makanan yang utuh padat, apalagi kalau diberikan yang bulat, peta, kenyal ya, beresiko untuk tersedak. Nah kita juga bahwa bayi tadi sendiri saat dia memegang finger food itu kan kayak dia perlu pincer grabs ya dia. Nah pincer grabs itu kalau dilihat dari perkembangan anak di umur 9 bulan. Ya jadi sedangkan umur 6 bulan belum ada pincer grabsnya, dia hanya mengambil makanan semua. Jadi beresiko tadi tersedak sama kekurangan zat nutrisi, bisa jadi menyebabkan weight faltering, berat badan seret, nggak naik. Ya, itu mungkin salah satu dari resiko BLW tadi. Karena dari penelitian yang dilakukan teman, konsultan nutrisi juga di Indonesia, bahwa dibandingkan anak yang BLW dengan yang tidak, itu ternyata berat badan umurnya juga lebih rendah pada anak yang BLW dengan yang non BLW tadi. Ya, dan beresiko juga tadi kekurangan zat gizi mikro, salah satunya zat besi ya. Karena 6 sampai 12 bulan kan kebutuhan zat besi bayi itu yang paling tinggi. Kalau misalnya ASI, MPASI-nya tak benar, tidak mengandung zat besi yang cukup, yang tinggi, anak juga beresiko defisiensi zat besi, akhirnya jadi anemia defisiensi zat besi. Ini juga jadi anaknya nafsu makan turun, rupanya ada penyakit dasar nih, defisiensi zat besi misalnya. Itu untuk resikonya mungkin ya Dok ya, tapi metode tersebut ada sisi baiknya nggak mungkin ya Dok yang ditinjau dari segi apanya gitu? Ya mungkin gini, kalau kita memberikan makan, tadi kan feeding ya, ada interaksi antara pemberi makan. Kalau memang kita menaruh makanan di depan meja 6 bulan, pengasuh ibu tetap menyuapin, anak ya megang. Nah itu mungkin salah satu sisi baiknya gitu ya. Oke, jadi intinya buat anak jangan coba-coba gitu ya. Pilihlah yang sudah diteliti sehingga bisa menghasilkan generasi terbaik gitu. Benar sekali ya dokter, kalau gini kita jadi tahu. Nah, tapi sebenarnya dok, makanan utuh itu dok, itu bisa diberikan itu pada usia berapa sih dok kayak gitu? Nah kalau untuk makanan utuh balik lagi tadi, penggemaran oromotor. Kan tadi makanan lumat ya, nasi tim halus, nasi tim kasar, makanan keluarga. Yang utuh pun kita lihat-lihat juga nih, yang utuh apa dulu nih? Daging utuh nggak mungkin pula anak 1 tahun Sulit sebulan ya. bisa makan. Gigi aja baru berapa, belum lengkap ya jadi, sampai geraham. Jadi tergantung jenis makanannya juga. Ya, kalau ikan mungkin karena langsung lumat ya masih bisa untuk anak setahun ya, tinggal disuwir-suwir sedikit. Tapi kalau daging ayam, daging sapi, susah juga kita memberikan pada anak umur 1 tahun sebulan dalam bentuk utuh. Jadi mungkin tetap disuir-suir tapi sudah diperkenalkan makanan keluarga gitu ya. Ya luar biasa ya. Keren.
Mantap, luar biasa pemirsa. Jadi intinya saya selalu ingatkan untuk buat anak jangan coba-coba ya dok ya. Pilihlah yang sudah diteliti karena yang menjadi pedoman baik itu di Indonesia maupun di WHO ataupun sudah dijadikan pedoman dokter-dokter anak Indonesia itu tentunya yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi Oke, nah kita dokter ini sebenarnya kita nggak mau berpisah ini ya dok ya. Tapi kita sudah berada di penghujung acara ini dokter, mungkin dokter bisa sedikit memberikan kesimpulan dan juga tips and trick ini buat para ibu muda ya gitu yang saat ini sedang mengalami mungkin kesulitan dalam proses pemberian makan anak. Silakan dokter. Ya, jadi kesulitan makan pada anak ini memang sering terjadi ya. Pada ibu-ibu pasti 50% pernah mengalami kesulitan makan saat memberikan makan pada anaknya. Namun tadi ingat, sesuai dengan yang sudah kita bahas, hati-hati tanda red flag tadi ya, juga sampai menyebabkan berat badan tidak naik, karena itu adalah berat badan tak naik, itulah awal pertama terjadinya stunting. Jadi harus dicegah. Nah, jadi dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai dari 6 bulan sesuai dengan aturan makan, sesuai dengan syarat pemberian MPASI, maka itu mungkin salah satu cara kita dari awal untuk memperkenalkan MPASI sehingga anak tidak mengalami kesulitan makan pada saat berikutnya. Nah, kalau sudah terjadi kesulitan makan, nah ditelaah lagi, mungkin bisa konsultasikan ke dokter kalau anaknya ini mengalami kesulitan makan yang mana. Tadi kita banyak jenis ya, ada inappropriate feeding practice, ada small eater, ada picky, ada food preference, atau mungkin ada masalah oromotor ataupun masalah sensory food ya, sensory food aversionnya. Nah, ini juga harus ditelaah benar-benar kalau memang perlu susu formula khusus atau perlu rehabilitasi medis yang lain, kita juga harus mengkonsultasikannya dulu sebelum memberikan terapi yang macam-macam atau seperti vitamin yang kita anggap untuk menambah nafsu makan ya, karena itu tidak akan berpengaruh kalau masalahnya tadi sudah kita bahas sebelumnya. Oke, baik, tepuk tangan dong buat Dokter Winra, keren banget ini Semoga ya. setelah ini Iya. moms bisa menjadikan anak-anaknya generasi terbaik untuk Indonesia kita, ya kan? Baik, waktu kita udah habis ini Iya, kayaknya benar ya, sekali Budi ya. Dokter Helna, dan tentunya pemirsa mudah-mudahan tayang ini memberikan banyak sekali manfaat untuk Anda di rumah. Sekali lagi bahwasannya ini ada untuk anak adalah sesuatu yang sangat prioritas, jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan mana hal-hal yang bisa kita berikan dan mana hal-hal yang harus kita lakukan untuk membantu tumbuh kembang anak. Sekali lagi terima kasih, saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa pamit undur diri, sampai jumpa di acara Kopi Pagi selanjutnya, tentu aja di hari Senin sampai dengan Jumat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.